Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bagas Digantara dengan NIM 19136123. Saya akan menyampaikan materi tentang studi kasus pertanahan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah yang dihadapi Rocky Gerung. Masalah yang dihadapi Rocky Gerung yaitu tanah yang ditempati oleh Rocky diklaim sebagai lahan dari PT Sentul City. Masalah lahan ini berawal dari somasi PT Sentul City terhadap Rocky Gerung. Pihak Rocky Gerung diminta mengosongkan lahan dan membongkar rumahnya di Bojong Koneng, Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. PT Sentul City melayangkan somasi sebanyak 3 kali kepada Rocky Gerung untuk segera mengosongkan dan membongkar rumahnya dalam waktu 7 kali 24 jam. Rocky Gerung bersikeras bahwa tanah yang ditempatinya adalah miliknya sejak tahun 2009 dan tidak ada permasalahan dari pihak manapun yang mengakui lahan tersebut miliknya. Rocky Gerung dan warga lainnya mengakui bahwa mereka adalah pemilik dan penggarap yang sah atas tanah dan bangunan yang ada di Kampung Gunung Batu RT 02 RW 11 Bojong Koneng. Rocky mendapatkan tanah tersebut dari pemilik lamanya yaitu Andi Junaidi yang menyatakan tidak dalam sengketa dan pajak bumi dan bangunan terus dibayarkan. Ia memiliki surat keterangan tidak bersengketa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng. Permasalahan ini semakin panjang karena keduanya sama-sama memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut. Jika permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan, maka akan diselesaikan melalui dengan jalur hukum. Yang kedua itu identifikasi opini atau pendapat ahli terkait masalah tersebut. Yang pertama, menurut Amir Rais. Pendiri Partai Umat, Amir Rais menyatakan kasus sengketa lahan antara pengembang properti PT Sentul City, TBK atau BSKL, dengan pengamat politik Rocky Gerung sebagai fenomena gunung es. Hal ini katanya merupakan potret dari secuil kasus masalah konflik lahan yang sering terjadi di tanah air. Artinya, terdapat permasalahan yang luar biasa besarnya dalam kasus pertanahan di negara kita. Ini hanya kecil, tapi yang di dalamnya itu besar sekali. Yang kedua yaitu menurut Refli Hanum, yaitu seorang pengamat tata negara mengatakan wajar saja banyak pihak termasuk Sentul City mengincar lokasi ini, dikarenakan tempatnya yang hijau dan di sekitar lokasi terdapat banyak resort-resort tempat peristirahatan yang suasananya seperti puncak. Yang ketiga itu menurut Yusuf Fitriadi, berpendapat bahwa ada beberapa hal menjadi penyebab terjadinya persengketaan lahan di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Madang. Hal ini terjadi tercenderung adanya permainan mafia tanah dalam kasus sengketa lahan yang terjadi dan kemungkinan kedua belah pihak sama-sama memiliki kekuatan untuk saling mengklaim. Yus Fitriadi mengumumkan pendapat apabila BPN tidak segera bersikap dan menjelaskan tentang status kepemilikan tanah tersebut, maka satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persengketaan tersebut harus menempuh dengan jalur hukum antara Rocky Gerung dan PT Sentul City. Bagian yang ketiga itu identifikasi solusi dari masalah tersebut menurut para ahli. Jika dalam perjalanannya ternyata kemudian muncul sengketa, semisal sengketa kepemilikan, sengketa yang timbul karena adanya keputusan pejabat negara, dan sengketa sebab pewarisan, maka mekanisme penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara sepihak, termasuk juga persoalan yang dialami oleh Rocky Gerung. Dan oleh sebab itu, penyelesaian sengketa yang timbul di masyarakat harus diselesaikan secara dengan jalur hukum. Jika sengketa itu timbul akibat adanya hak yang dilanggar atau adanya perbuatan melawan hukum, atau perbuatan yang melanggar unsur pasal 1365 KUHP, tata cara penyelesaiannya adalah melalui sengketa keperdataan. Selain itu, atau apabila muncul atau terbitnya sertifikat dengan adanya cacat administratif, maka pihak berkepentingan bisa meminta pembatalan hak. Menurut dosen Humu Unsia Bahrul Amal, mengatakan tanah secara hukum harus didasarkan pada bukti, bukan dengan asumsi dengan didasarkan pada pasal 19 ayat 2 huruf C UPA yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memiliki tanah akan diberi surat-surat bukti hak. Surat-surat ini sebagai alat pembuktian yang kuat. Surat tanda tersebut merujuk pada pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah, dinamakan dengan sertifikat yang di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis. Selain itu, menurut Prof. Ramli Atmasasmita, merupakan seorang pakar hukum pidana yang berpendapat bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik terkait masalah sengketa tanah antara Rocky Gerung dan PT Sentul City. Perdamaian tidak akan terjadi apabila pemerintah yang diwakili Badan Pertanahan Nasional atau BPN tidak ikut campur.
Selanjutnya itu bagaimana pendapat saya mengenai kasus tersebut. Menurut opini saya terkait kasus sengketa lahan antara Rocky Gerung dengan PT Sentul City, itu masalah tersebut dapat diselesaikan dengan jalan damai. Permasalahan dari kasus ini yaitu kedua belah pihak memiliki hak dan tanda bukti yang menyatakan bahwa lahan tersebut miliknya dan sama-sama bersikeras untuk mempertahankan lahan tersebut. Oleh karena itu, solusi dari kasus tersebut yaitu musyawarah dan perundingan. Musyawarah dan perundingan antara kedua belah pihak harus dilakukan untuk memperjelas status kepemilikan lahan tersebut. Apabila musyawarah yang dilakukan tidak berhasil, maka sebenarnya dapat diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga bukti yang dimiliki kedua belah pihak dapat diselidiki dan dipastikan siapa pemilik lahan yang sah, serta apakah bukti kepemilikan atas lahan tersebut benar dan tidak palsu melalui aturan yang sudah ditentukan. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.